wabarakatuh. Saya Marde Iswara dari Pendidikan Ekonomi Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP UHAMKA. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa dokumen kurikulum melalui webtoon. Baik, sebelum kita lanjutkan ke webtoon, di sini saya sudah membuat mind mapping PSMK kemendikbud.go.id. Di sini hasil saya tentang mind mappingnya. Di sini ada PSMK webnya. Lalu di sini saya bagi menjadi 3. Di dalam aplikasinya ini fiturnya ini ada 6. Jadi ada tata kelola, ada penilaian pinjaman mutu dan kurikulum, terus ada profile, di sini ada tata usaha, peserta didik, dan kelembagaan sarana dan prasarana. Jadi ini hasil mind mapping saya. Kalau kurang jelas nanti saya akan jelaskan di saat web tour. Lalu yang kedua ada di sini saya buat mind mapping lagi. Jadi di sini ada bidang penilaian pinjaman mutu dan kurikulum, ada 15 fitur. Terdapat 15 fitur. Ini dia. Lalu saya juga membuat mind mapping tentang dokumen kurikulum SMK. Ini berbentuk pohon. Saya nggak bisa gambar pohon, jadi saya sini aja. Ya, jadi ini pohonnya, ini batangnya, dan ini kayak semacam buah-buahnya gitu. Lalu di sini ada dokumen pembelajarannya, di sini ada dokumen penilaian, dan di sini ada sosialisasi kurikulum, dan di sini peraturan-peraturan. Ya, ini semuanya di dalam fitur dokumen kurikulum yang nanti akan saya jelaskan di webnya psmk.kemendikbud.go.id. Baik, saya akan melanjutkan tentang beberapa fitur yang saya buat tadi di mind map smk.kemendikbud.go.id. Sekarang saya akan menjelaskan langsung atau mempraktikannya. Kita langsung saja klik Direktorat SMK. Di sini ada linknya ya guys. Jadi ada psmk.kemendikbud.go.id. Langsung keluar seperti ini. Ya. Di sini ada beberapa fitur, di antaranya profil, tata kelola, penilaian pinjaman dan kurikulum, kelembagaan sarana dan prasarana, peserta didik, dan tata usaha. Jadi kita akan klik yang penilaian pinjaman mutu dan kurikulum. Langsung saja kita klik. Lalu sudah keluar beranda. Ya, berandanya merupakan ada beberapa fitur lainnya, ada 15 fitur. Di antaranya yaitu self-assessment, teaching victory, buku dan bahan ajar, video pembelajaran, dokumen kurikulum, KAM Kreatif SMK Indonesia, KAM Kreatif Guru SMK Indonesia, peraturan, model pembelajaran, penguatan pendidikan karakter, sekolah pencetak wirausaha, gerakan literasi SMK, mitigasi bencana, teaching victory, dan event bidang. Di sini saya akan menjelaskan tentang dokumen kurikulum. Kita langsung klik saja. Setelah keluar, ada beberapa dokumen kurikulum. Di antaranya dokumen pembelajaran, dokumen penilaian, peraturan-peraturan, dan sosialisasi kurikulum. Di sini saya akan menjelaskan tentang spektrum keahlian SMK dan MK, struktur kurikulum SMK dan MK, KI dan KD SMK MK Pendirjen Dikdasmen nomor 464 B5 KR 2018. Langsung saja saya lanjutkan.
di bagian dokumen kurikulum SMK. Di sini ada dokumen pembelajaran, yaitu spektrum keahlian, struktur kurikulum, KI dan KD SMK, dan MAK. Baik, saya sudah mendownload beberapa dokumen di sini. Yang pertama, keahlian spektrum. Sudah saya download ya. Nih, ada dokumen pembelajaran. Kita klik saja. Sudah beberapa saya download di sini dan sudah terbuka semua. Di sini ada struktur, ada spektrum, penerbit, pedirjen, muatan nasional, muatan kewilayahan. Jadi, saya akan menjelaskan berupa analisis di Word ya. Baik, di sini ada analisis dari dokumen kurikulum. Pertama ada dokumen pembelajaran tentang spektrum keahlian struktur kurikulum. Daya bedanya apa sih? Daya bedanya itu adalah spektrum keahlian merupakan sebagai acuan dalam pembukaan dan penyelenggaraan program keahlian SMK. Sedangkan struktur kurikulum adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembelajaran SMK dan MAK. Kesamaannya yaitu mempunyai acuan atau pedoman untuk kegiatan pembelajaran. Lalu keterkaitannya sama-sama berkaitan dengan acuan. Di sini ada beberapa kata kunci. Yang pertama, kata kunci dari spektrum keahlian, yaitu ada yang pertama, acuan, pembukaan, dan penyelenggaraan belajar. Yang kedua, kompetensi keahlian dibuka sesuai dengan kebutuhan kerja. Yang terakhir, jenjang pendidikan SMK membuka program pendidikan 3 sampai 4 tahun. Yang selanjutnya ada struktur kurikulum. Di sini kata kuncinya berupa acuan penyelenggaraan belajar. Yang kedua, perangkat belajar, yaitu meliputi apa sih? Ya, yang pertama itu ada kompetensi dasar, RTP, silabus, dan kelompok kompetensi. Baik, saya akan melanjutkan ke bagian KI dan KD, SMK, dan MAK per Dijen Dikdames nomor 464 D.D5 KR 2018. Jadi, di sini saya hanya mendownload yang pertama per Dijen Dikdames nomor 464 D5 KR 2018 tahun 2018. Yang kedua itu ada muatan nasional, yang ketiga ada muatan kewilayahan. Kita langsung saja, di sini saya sudah mendownloadnya ya, 1, 2, dan 3. Lalu saya menganalisis berupa Word lagi. Nah, ini dia. Ini hasil analisis saya di Word, yaitu KI dan KD SMK dan MAK. Yang pertama ada per Dijen Dikdames nomor 464 D.5 KR 2018. Ini saya ke bulan 2018 ya, apa saja. Jadi di sini isinya pendidikan dasar dan menengah tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar, mata pelajaran muatan yang pertama nasional, yang kedua kewilayahan, dan yang ketiga bidang keahlian, yang keempat dasar program keahlian, dan yang keempat kompetensi keahlian. Jadi yang pertama itu ada menetapkan kompetensi inti dan kompetensi dasar SMK sebagaimana terlampir dalam peraturannya. Dan yang kedua itu ada kompetensi inti dan kompetensi dasar sebagaimana dimaksud merupakan sebagai acuan. Lalu di sini saya membuat daya beda, kesamaan, keterkaitan, dan kata kuncinya melalui KI dan KD muatan nasional, KI dan KD muatan kewilayahan. Nah, yang pertama itu daya bedanya, KI dan KD berlaku secara nasional itu untuk muatan nasional, dan yang KI dan KD dikembangkan sesuai wilayah itu muatan kewilayahan. Kesamaannya,
dia memiliki tujuan kurikulum yang sama terkait 4 aspek kompetensi. Yang kedua itu keterkaitan sama-sama berkaitan dengan KI dan KD untuk SMK dan MAK. Dan kata kuncinya yang pertama mempunyai 4 aspek kompetensi, yang kedua memiliki rumusan sikap spiritual. Yuk kita cek di sini dokumennya. Dokumen yang muatan nasionalnya. Udah terlampir ya. Ada beberapa aspek melalui pembelajaran. Ini ada 4 aspek yang tadi saya sudah sebutkan di Word, yaitu aspek kompetensi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, yang untuk muatan kewilayahan itu ada 4 aspek juga. Yang pertama itu sikap, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi, kesamaannya itu sama-sama memiliki 4 aspek. Sudah jelas ya. Jadi ini untuk pembahasan yang KI dan KD, SMK, dan MK. Baik, kita lanjutkan. Setelah saya menjelaskan tentang dokumen pembelajaran, langsung saja kita ke fitur dokumen penilaian. Di sini ada beberapa fitur di dalamnya. Yang pertama itu ada ujian kompetensi keahlian, yang kedua ada ujian nasional, yang ketiga ada ujian sekolah berstandar nasional, yang keempat ada ujian paket kompetensi, dan yang kelima ada sosialisasi pelatihan aplikasi Erapor. Jadi untuk fitur dokumen penilaian dikhususkan untuk membahas tentang Erapor saja. Di sini saya sudah mendownloadnya. Ada aplikasinya, ada panduannya, dan ada pedomannya. Jadi saya akan menjelaskan tentang Erapor saja. Lalu saya akan membuka tentang panduan Erapor. Sudah terbuka, ini berupa PDF lagi, tetapi saya sudah menganalisisnya di Word. Langsung kita buka. Di sini ada Erapor. Erapor itu apa sih? Ya, Erapor itu adalah perangkat lunak berbasis web untuk mempermudah pendidik dan satuan pendidik mengimplementasi dari Permendikbud tersebut. Terus tujuannya itu untuk mempermudah proses penilaian secara online berbasis internet dan dengan dukungan aplikasi berbasis web sehingga bisa dilakukan proses penilaian secara terintegritas. Mohon maaf karena saya tidak bisa mendownload Erapor ini karena kebutuhan minimal perangkatnya itu perangkat keras memiliki RAM minimal 8GB jenis PC Tower Desktop dan bukan laptop. Perangkat lunak sistem operasi 64-bit Windows 7, 8, dan 10. Yang terakhir penggunanya itu administrator. Lalu entitas pengguna Erapor ini administrator, tata usaha, guru mata pelajaran, wali kelas, kepala sekolah, wakasek bidang kurikulum, dan peserta didik. Jadi mohon maaf untuk Ibu Astuti yang saya hormati, karena aplikasi Erapor ini tidak bisa saya download karena kendalanya itu di sini bukan laptop, itu dikhususkan untuk komputer saja. Sudah jelas? Ini penjelasan saya mengenai Erapor. Baik, setelah saya menjelaskan tentang dokumen penilaian berupa Erapor, mari kita move ke peraturan-peraturan. Di sini ada banyak sekali tentang peraturan standar nasional pendidikan SMK atau MAK. Banyak sekali ya, bisa dilihat Permendikbud tentang abstraksi, tentang standar nasional, tentang standar kompetensi kelulusan, tentang standar isi, tentang standar proses pembelajaran. Jadi di sini saya hanya mendownload 3 dokumen saja.
yaitu ada standar kompetensi lulusan, ada standar isi, dan ada standar proses pembelajaran. Saya sudah mendownloadnya ya. Ini sudah termasuk PDF semuanya. Saya sudah menganalisisnya kembali di Word. Mari kita buka bagian peraturan-peraturan. Ya. Di sini ada Standar Nasional Pendidikan SMK dan MAK. Sesuai dengan Peraturan Permendikbud Nomor 34 Tahun 2018 tentang kompetensi lulusan, yaitu ada Permendikbud tentang standar isi dan tentang Standar Nasional Pendidikan SMK dan MAK. Di sini saya sudah menganalisis sesuai dengan apa yang saya baca di lampiran SKL, standar isi, dan standar pembelajaran, standar proses pembelajaran. Kita buka di Word, yaitu ada daya beda. Yang pertama tentang SKL. Daya bedanya itu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik. Yang kedua itu standar isi. Daya bedanya itu memiliki kualitas dan daya saing dalam sumber daya manusia di Indonesia, mendorong SMK atau MAK untuk menghasilkan lulusan yang kompetensi dan berdaya saing. Terus yang ketiga ada tentang proses standar nasional pendidikan SMK dan MK. Di sini ada dua daya bedanya. Di antaranya itu ada SMK, ada MAK. Jadi kalau SMK itu sekolah menengah kejuruan, disingkat sebagai SMK, pendidikan formal sekolah menengah kejuruan menyelenggarakan program kejuruannya. Sedangkan MAK sama saja, cuma dia perbedaannya di pemerintah di bidang agama. Jadi MAK itu Madrasah Aliyah Kejuruan. Kesamaannya memiliki kemampuan dan kualitas untuk menghasilkan lulusan yang berpotensi. Di sini kesamaannya itu antara standar kompetensi lulusan dan standar isi. Sedangkan kesamaannya di sini SMK dan MAK itu sama-sama merupakan pendidikan formal pada jenjang kejuruan. Lalu keterkaitannya sama-sama berkaitan dengan potensi siswa dan watak siswa terhadap kecerdasan bangsa. Sedangkan keterkaitan antara SMK dan MK itu adalah program pendidikan formal yang mengacu pada kejuruan. Lalu kata kunci dari masing-masing Permendikbud yaitu adalah yang pertama memiliki kualitas dan daya saing, yang kedua membentuk karakter, yang ketiga mengembangkan kemampuan siswa, yang terakhir itu menghasilkan kompetensi lulusan. Yang terakhir SMK dan MAK, kata kuncinya adalah pendidikan formal yang mempunyai program kejuruan dan juga memiliki bidang agama. Ya baik, itu penjelasan dari saya tentang Standar Nasional Pendidikan SMK. Baik teman-teman, setelah saya menjelaskan tentang peraturan-peraturan yang ada di dalam Standar Nasional Pendidikan, mari kita lanjutkan ke sosialisasi kurikulum. Di sini ada sosialisasi kurikulum SMK. Di sini berupa ada PPT, resume, Dapodikdikmes versi 2018. Jadi saya hanya mendownload PPT-nya saja. Lalu saya sudah mendownload PPT-nya, mari kita buka. Kita buka, kita tunggu sebentar. Biasanya agak lama ya. Baik, sambil menunggu PPT-nya ini terbuka, saya akan menjelaskan di Word lagi. Di sini saya sudah membuat analisisnya lagi. Nah, tentang sosialisasi kurikulum. Jadi teman-teman, di sini sosialisasi kurikulum itu gabungan antara
spektrum kurikulum dan struktur kurikulum SMK atau MAK. Jadi di sini spektrum kurikulum dan struktur kurikulum itu sudah saya jelaskan di pertama pembukaan yang tadi. Jadi di sini ada jumlah bidang, program, dan kompetensi keahlian SK Dirjen nomor 4678 B/Kep MK 2016 dan Penerbit nomor 6 B.D5 KK 2018. Ini penjelasan saya di Word. Nah, ini udah terbuka PPT-nya. Langsung saja kita buka. Nah, sosialisasi spektrum dan kurikulum SMK. Jadi teman-teman di sini banyak ya, banyak sekali. Hanya 6 slide sih, nggak banyak. Hanya 6 slide di sini tentang jumlah program kompetensi dan keahliannya. Nih, ketentuan produk kreativitas dan kewirausahaan. Jadi ini tentang sosialisasi kurikulum. Ini PPT-nya dan saya menganalisanya di Word. Baik, setelah saya sudah jelaskan semuanya, di dalam dokumen kurikulum SMK bahwa ada dokumen pembelajaran, dokumen penilaian, dokumen peraturan-peraturan, dan dokumen sosialisasi kurikulum. Saya akan melanjutkan analisis berupa analisis 5W1H sesuai dengan peraturan Permendikbud SMK dan MAK. Di sini saya hanya mengambil 2 peraturan saja. Yang pertama itu ada tentang standar kompetensi lulusan, yang kedua itu ada standar isi. Yang pertama ada standar lulusan. Yang pertama itu what, where, when, who, why, how. Yang pertama ada what. Apa sih yang melatar belakangi standar kurikulum? Ya, yang melatar belakangi standar kurikulum itu ada di pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar RI 1945 yang berisi tentang pemerintah mengusahakan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan pasal 3 dinyatakan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik. Yang selanjutnya ada where. Di mana sih standar kompetensi lulusan diterapkan? Jadi, standar kompetensi lulusan ini diterapkan di beberapa sekolah menengah kejuruan SMK dan madrasah aliyah kejuruan MAK. Lalu, when. Kapan standar kompetensi ini diterapkan di sekolah, khususnya di sekolah menengah kejuruan? Jadi, pada waktu sebelum ujian kompetensi keahlian UKK, biasanya guru dan kepala sekolah menjelaskan apa standar kompetensi untuk kelulusannya. Barulah siswa akan menyesuaikan dengan arahan tersebut. Biasanya arahan ini diberikan atau dipandu oleh guru sesuai mata pelajaran kejuruannya. Lalu di sini ada who. Siapa yang terlibat dalam standar kompetensi lulusan? Ya, yang terlibat di sini biasanya kepala sekolah, wakase kurikulum, dan guru SMK dan MAK. Lalu why? Mengapa sih standar kompetensi lulusan harus dikembangkan? Karena kompetensi lulusan SMK dan MAK dikembangkan dari tujuan pendidikan nasional dan profil lulusan dalam rumusan area kompetensi dan merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang memiliki tujuan pendidikan kejuruan menghasilkan tenaga kerja yang terampil, yang memiliki kemampuan sesuai dengan tuntunan kebutuhan di dunia industri, serta mampu mengembangkan potensi dirinya dalam mengadopsi dan beradaptasi dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni. How? Bagaimana sih mewujudkan salah satu tujuan dari standar kompetensi lulusan? Yaitu di sini kita langsung ambil saja dari profil lulusan sebagai berikut. Beriman bertakwa, memiliki sikap mental, menguasai ilmu pengetahuan, keterampilan sesuai dengan kebutuhan pembangunan, memiliki kemampuan produktif baik untuk bekerja, berkontribusi dalam pengembangan, dan kompetitif menghadapi pasar global.
Yang kedua itu ada Permendikbud nomor 34 tahun 2018 tentang standar isi. Di sini ada beberapa standar isi. Uh, Sama saja. What, where, when, who, why, how. Baik, saya akan melanjutkan tentang peraturan-peraturan yang menganalisis 5W1H. Itu ada di peraturan Permendikbud nomor 34 tahun 2018 tentang standar isi. Di sini ada what. What itu apa yang mengacu pengembangan standar kurikulum SMK dan MK yang mengacu pada standar isi SMK dan MK itu ialah dengan adanya standar kompetensi lulusan yang terintegritaskan sarana pengetahuan, keterampilan, dan sikap standar kompetensi lulusan. Jadi standar isi ini berkaitan juga dengan kompetensi lulusan yang berpotensi. Jadi where, di mana semua muatan dan sejumlah kegiatan ekstrakurikuler harus dikontribusi di dalam penjabaran substandar kompetensi lulusan dan ruang lingkup materi ke dalam muatan pembelajaran distribusi pada satu atau lebih muatan pembelajaran sehingga standar isi pun menjadi lebih relevan. Lalu berikutnya yang when. Kapan standar dijabarkan pada SKL? SKL itu standar kompetensi lulusan di sekolah SMK dan MAK. Lalu standar isi ini selanjutnya dijabarkan sebelum proses pembelajaran dan aktivitas pada satuan pendidik dan menjadi substandar lulusan agar lebih struktur dan guna untuk mendukung pencapaian dirumuskan ruang lingkup materi untuk masing-masing substandar kompetensi lulusan tersebut sesuai dengan keahliannya. Lalu ada Bu, siapa yang terlibatnya? Jadi semuanya yang terlibat adalah pendidik dan satuan pendidik di Indonesia yang merupakan sekolah menengah kejuruan atau MAK atau SMK. Why? Mengapa ruang lingkup materi standar isi sangatlah penting karena ruang lingkup materi dan substandar kompetensi lulusan kurikulum merupakan bagian inti dari standar isi tersebut. Yang terakhir ada how. How itu adalah muatan dalam struktur isi kurikulum SMK. Itu kenapa, bagaimana. Langsung saja kita ke intinya. Bisa dilihat bidang keahliannya meliputi bidang teknologinya, energi pertambangan, teknologi informasi, dan masih banyak lagi. Oke. Itu saja paparan dari analisis 5W1H dari Peraturan Perundangan Permendikbud SMK dan MAK. Baik, sekian dari hasil pemaparan web tour saya di Direktorat SMK atau bisa diklik psmk.kemendikbud.go.id. Jadi sudah jelas, saya juga sudah memaparkan hasil analisis daya beda, daya sama keterkaitan, dan kata kunci, lalu 5W1H. Tidak lupa saya berterima kasih kepada Ibu Astuti dan Bu Novel yang telah mengajarkan saya banyak sekali tentang landasan kurikulum SMK. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.